Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Lupita Sari Oktaviani, NPM 226400090. Izinkan saya untuk mempresentasikan laporan penelitian yang berjudul Perlintasan Sebidang Jalan Dr. Sutomo nomor 98 Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, yaitu tepatnya di Stasiun Lempuyangan. Latar belakang yang pertama, transportasi merupakan elemen penting dalam mobilitas masyarakat. Semakin bertambahnya penduduk, semakin bertambahnya pula untuk kebutuhan transportasi umum. Nah, transportasi umum yang paling efisien yaitu kereta api, karena dia memiliki keunggulan seperti waktu tempuh yang efisien atau tepat waktu, terus memiliki jalur khusus kereta api. Yang ketiga yaitu mempunyai hak prioritas ketika melintasi perlintasan. Nah, di dalam kereta api itu sistemnya mempunyai sistem perlintasan sebidang. Apa itu sistem perlintasan sebidang? Sistem perlintasan sebidang yaitu perpotongan sebidang antara jalur rel kereta api dengan jalan. Nah, biasanya di situ memiliki kecelakaan yang cukup tinggi mengenai pengguna jalan maupun kereta api sendiri. Oleh karena itu, perlu penanganan dan pengelolaan perlintasan sebidang menjadi salah satu prioritas dalam upaya pencegahan kecelakaan di sektor transportasi. Next. Di dalam laporan ini memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama, penelitian ini membahas aspek keselamatan lalu lintas di perlintasan sebidang. Yang kedua, lokasi studi terbatas, yaitu di area perlintasan sebidang Jalan Dr. Sutomo nomor 98 Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta. Next, ada tujuan dan manfaat. Yang pertama, menganalisis pengaruh terhadap keselamatan di perlintasan sebidang. Yang kedua, strategi baru sebagai solusi yang efektif untuk perlintasan sebidang. Yang ketiga, ada mengurangi risiko kecelakaan di perlintasan sebidang. Dan yang keempat, yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan perlintasan sebidang. Lanjut, konstruksi jalan rel. Komponen jalan rel memiliki beberapa struktur meliputi. Yang pertama, ada bantalan. Bantalan itu berfungsi untuk meneruskan beban kereta api dan berat konstruksi jalan rel ke balas agar tertahan dengan stabil. Yang kedua, ada alat penambat yang biasanya terdiri dari sistem elastis tunggal dan sistem elastis ganda. Dan yang ketiga yaitu ada rel, jalur lintasan yang dilalui oleh kereta api sendiri. Dan yang keempat itu ada wesel. Wesel merupakan konstruksi jalan rel yang paling rumit dengan beberapa persyaratan dan ketentuan pokok yang harus dipenuhi atau dipatuhi. Lanjut, jenis-jenis perlintasan kereta api meliputi: satu, perlintasan sebidang yang nanti kita akan bahas di presentasi ini. Dan yang kedua, ada perlintasan tak sebidang. Perlintasan tak sebidang itu perlintasan yang tidak berpotongan dengan jalan, hanya melalui, contohnya di underpass atau di overpass seperti itu, dan tidak mengganggu kestabilan jalan rel ataupun faktor kestabilan lingkungan terkait. Lanjut, perlintasan sebidang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan kereta api yang melintas pada perlintasan kurang dari 60 km per jam. Yang kedua, waktu antara kereta api satu dengan lainnya yang melintas pada lokasi tersebut minimal 30 menit. Dan yang ketiga, jarak perlintasan satu dengan yang lainnya minimal itu tidak kurang dari 800 meter. Dan yang keempat, jalan yang melintas adalah jalan kelas 3. Lanjut, perlintasan sebidang harus memiliki elemen berikut. Satu, elemennya ya, ada rambu peringatan, memberi informasi awal kepada pengguna jalan. Yang kedua, ada marka jalan dan jalur antisipasi, gunanya untuk menertibkan posisi kendaraan saat palang turun. Yang ketiga, ada palang pintu dan sinyal otomatis, gunanya untuk mencegah kendaraan melintasi saat kereta lewat. Yang keempat, ada penerangan jalan umum atau JPU, berguna untuk menjamin fasilitas malam hari. Visibilitas malam hari.
Yang kelima, ada cermin tikungan atau CCTV, gunanya untuk memantau area rawan dan blind spot. Yang keenam, ada pos jaga, memungkinkan pengawasan manual. Lanjut, dasar hukum perlintasan sebidang itu ada 3. Yang pertama, Permen Hub nomor 94 tahun 2018 tentang perlintasan sebidang. Yang kedua, ada peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perkeretaapian. Yang ketiga, ada aturan daerah pengaruh digunakan sebagai dasar perencanaan, pembangunan, perizinan, dan penertiban zona perlintasan. Lanjut, bisa dilihat pada gambar teman-teman. Untuk gambar lokasi surveinya ada di JPL 351 Lempuyangan di Kelurahan Bau Sasran, Kecamatan Danurejang, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk lokasi surveinya, perlintasan sebidang yaitu tepatnya di Jalan Lempuyangan Tengah 3, Kelurahan Bau Sasran, Kecamatan Danurejang, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perlintasan JPL 351 ini biasanya dilewati oleh KRL Yogyakarta Pelur, terus kereta api Yogyakarta Solo, terus dilewati oleh Joglo Semakerto aglomerasi, dan kereta barang lainnya. Lokasi terus untuk survei kemarin untuk perlintasan sebidang di JPL 351 ini di Lempuyangan ya tepatnya, itu memiliki sistem palang pintu otomatis dan tersedia pula sistem peringatan berupa sinyal suara atau sirine dan sinyal cahaya atau lampu berkedip. Lanjut, karakteristik jalan rel. Di dalam karakteristik jalan rel yang pertama yaitu ada jalur jalan rel. Pada laporan ini di lapangannya yang sudah kita survei, untuk lebar jalur rel pada perlintasan JPL 351 Lempuyangan ini selebar 1,22 meter. Yang kedua ada tipe rel. Bisa dilihat pada gambar, tipe rel ini di jalan perlintasan sebidang 351 Lempuyangan ini memiliki tipe rel jenis R54. Apa itu R54? R54 itu yaitu jenis rel yang artinya mampu dengan berat rel itu sebesar 54 kg per meter, yang digunakan di lintas utama kelas 1 dan kelas 2 di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada tipe bantalan. Tipe bantalan pada perlintasan sebidang JPL 351 Lempuyangan yaitu bantalan slipper. Yang digunakan adalah tipe bantalan beton bertulang pratekan atau pressed concrete slipper. Lanjut, yang keempat yaitu ada penambat rel. Nah, penambat rel ini yang udah saya lingkarin di lapangannya itu untuk studi kasus di jalan perlintasan sebidang JPL 351 Lempuyangan itu menggunakan sistem penambat modern dengan komponen rubber plate atau bantalan karet. Yang kelima yaitu whistle atau turnout. Nah, di lapangan yaitu perlintasan sebidang JPL 351 Lempuyangan, whistle itu didominasi oleh turnout nomor 10 dan 12 dengan sudut belok kecil atau kurva lebar yang dirancang untuk kecepatan perpindahan jalur yang lebih tinggi, minimal hingga 40 km per jam. Lanjut, yang keenam ada sambungan rel. Nah, untuk sambungan rel pada survei di lapangan, yaitu tepatnya di lokasi JPL 351 Lempuyangan, menggunakan kombinasi antara sambungan laster limit atau termit welding dengan sambungan mekanis fish plate joint. Yang ketujuh ada alat mendeteksi kereta api. Untuk di JPL 351 Lempuyangan diterapkan sistem deteksi kereta yaitu well detector yang ditempatkan pada jarak 1000 sampai dengan 1500 meter di kanan
dan kiri pos penjagaan perlintasan atau stasiun. Baik, kesimpulannya dari laporan penelitian ini, yang pertama yaitu perlintasan JPL 351 berada di kawasan padat dengan volume lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki yang tinggi. Yang kedua, marka jalan di sekitar perlintasan belum lengkap dan kurang jelas, sehingga berpotensi menyebabkan kebingungan dan ketidakpatuhan pengguna jalan. Yang ketiga, ada palang pintu yang digunakan masih tipis semi otomatis dan bergantung pada intervensi manusia. Dan yang keempat, ada sistem deteksi kereta menggunakan dual detektor yang bergantung pada petugas, sehingga potensi kesalahan manusia tetap ada. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.